Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang glikosida yang ada pada tanaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Nurlianjani dengan NIM P27242022-039 dan untuk materinya saya menggunakan jurnal yang bisa dilihat pada PPT dengan judul Identifikasi Senyawa Glikosida pada Akar Gebang Floripa Utan asal Desa Landaya, Kabupaten Bantaeng. Yang pertama, untuk bahan alamnya sendiri itu digunakan tumbuhan gebang yang banyak dijumpai di kawasan pantai, tumbuh menyendiri, berbatang lurus, tingginya mencapai 30 meter, daunnya besar, bundar dan kaku, bunganya majemuk terletak di ujung batang bagian luarnya keras sehingga orang sering menggunakannya untuk membuat betik. Selanjutnya, glikosida sendiri. Glikosida pada tanaman itu biasanya terdapat dalam bentuk beta glikosida. Nah, glikosida yang berkhasiat obat dapat digolongkan menjadi glikosida jantung, antrakinon, saponin, sianofor, sianosianat, flavonol, aldehid, alkohol, lakton, dan fenol. Untuk pengolahan sampelnya, yang pertama, sampel akar gebang itu dibersihkan terlebih dahulu ya, dengan cara dicuci menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya dipotong-potong kecil lalu dikeringkan dengan cara dianginkan. Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi bahan. Nah, di sini pada jurnal ini menggunakan metode ekstraksi reflux dengan pelarut metanol sebanyak 500 ml dan kemudian digunakan pelarut N-butanol sebanyak 50 ml. Yang pertama, ini ada ekstraksi reflux dengan pelarut metanol sebanyak 500 ml. Pertama-tama simplicia yang sudah kering tadi ditimbang sebanyak 200 gram. Kemudian diekstraksi yang berlangsung selama 4 jam. Setelah selesai dilakukan ekstraksi, dilakukan pula penyaringan filtrat dan ampasnya, lalu diekstraksi kembali. Diulangi hingga 3 kali perlakuan atau sampai zat aktif dalam simplicia terekstraksi dengan baik. Untuk ekstrak metanol yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian diuapkan hingga kental atau kering. Lalu ekstrak metanol kering sebagian di kromatografi lapis tipis, penapisan dengan pelarut dietil eter. Ekstrak metanol yang telah diuapkan disuspensikan dengan air 50 ml. Dimasukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya, dilakukan penapisan dengan pelarut dietil eter. Dikocok hingga homogen dan didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan yang memisah. Lapisan air ditampung dalam wadah yang berbeda, lalu lapisan eternya dibuang. Lapisan air dimasukkan kembali ke dalam corong pisah dan diekstraksi kembali dengan N-butanol. Yang kedua itu ada ekstraksi reflux dengan pelarut N-butanol sebanyak 50 ml. Lapisan air yang telah diperoleh tadi kemudian diekstraksi kembali dengan pelarut N-butanol sebanyak 50 ml dalam corong pisah. Penyaringan dilakukan hingga 3 kali
sebagian ekstrak N-butanol yang sudah dipisah dengan lapisan air diambil 6-8 tetes, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dilakukan uji busa. Dan sebagian lagi ditampung dan diuapkan hingga kering. Kemudian di kromatografi lapis tipis. Untuk uji busa pada ekstrak N-butanol itu dilakukan untuk menunjukkan adanya senyawa glikosida saponin yang ditandai dengan adanya busa stabil pada pengocokan. Kromatografi lapis tipis atau HLT. Ekstrak metanol dan N-butanol yang dianalisa secara kromatografi lapis tipis menggunakan penampak noda sinar lampu UV 254 nm dan H2SO4 10% dengan cairan pengelusi. Yang pertama kloroform banding metanol 8:2, yang kedua ada kloroform banding metanol dan banding air dengan perbandingan 15:5:1. Kemudian ekstrak N-butanol dengan cairan pengelusi atau asetat banding etanol banding air dengan perbandingan 10:2:1. Kromatografi lapis tipis preparatif menggunakan lempeng sintetik dengan ukuran 20x20 cm. Ekstrak N-butanol ditotolkan secara tegak lurus pada permukaan lempeng yang telah diberi tanda. Lalu dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi elemen kloroform metanol dengan perbandingan 8:2 yang telah dijenuhkan dengan posisi berdiri. Kemudian bejana kromatografi ditutup dan lempeng dibiarkan terelusi. Setelah itu lempeng dikeluarkan dan diangin-anginkan hingga kering. Kemudian diamati penampakan nodanya pada sinar lampu UV 254 nm. Pita-pita yang terbentuk dikeruk dari plat dan ditampung ke dalam vial sesuai dengan fraksinya. Kemudian tampakkan noda dengan H2SO4 10%. Lempeng sintetik yang telah diamati dengan menggunakan lampu UV 254 nm disemprot dengan H2SO4 10%, lalu diangin-anginkan, kemudian dipanaskan. Noda yang tampak kemudian digambar di atas kertas kartil dan diberi keterangan dan juga warna yang sesuai dengan penampakan yang terjadi. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel 1, yaitu hasil kromatografi lapis tipis ekstrak metanol akar gebang sirup pautan dengan elemen kloroform banding metanol perbandingan 8:2. Pada penampak noda lampu UV 254 nm dan penyemprotan H2SO4 10%. Bisa dilihat pada tabel bahwa terdapat dua warna noda. Yang pertama itu coklat dengan UV 254 nm-nya 0,7 dan H2SO4 10%-nya juga 0,7. Yang kedua itu ada warna kuning dengan UV 254 nm bernilai 0,8 dan H2SO4 10%-nya juga 0,8.
Untuk tabel yang kedua, yaitu hasil kromatografi lapis tipis ekstrak N-butanol akar gebang, siropa utan dengan L1 kloroform, metode air dengan perbandingan 15:5:1 pada penampak noda lampu UV 254 nm dan penyemprotan H2SO4 10%. Dapat dilihat pada tabel bahwa hanya terdapat satu warna noda, yaitu warna coklat dengan nilai UV 254 nm-nya 0,6 dan H2SO4 10%-nya juga 0,6. Selanjutnya pada tabel 3 bisa dilihat ya, pada tabel 3 itu adalah hasil kromatografi lapis tipis ekstrak N-butanol akar gebang kloripautan dengan L1 etil asetat etanol air dengan perbandingan 10:2:1 pada penampak noda lampu UV 254 nm dan penyemprotan H2SO4 10%. Dapat dilihat pada tabel bahwa hanya terdapat satu warna noda juga seperti pada tabel 2, yaitu warna coklat dengan nilai UV 254 nm-nya 0,9 dan nilai H2SO4 10%-nya 0,9. Pada tabel 4 yaitu hasil analisis kualitatif glukosida pada akar gebang kloripautan dengan menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Dapat dilihat pada tabel itu terdapat dua reaksi. Yang pertama itu H2SO4 dengan hasil pengamatan yaitu berwarna coklat keunguan dengan keterangan negatif. Untuk yang kedua itu ada reaksi CH3COOH. Untuk hasil pengamatannya yaitu warna merah keunguan dengan keterangan negatif juga, sama ya. Untuk tabel yang kelima yaitu hasil analisis kuantitatif glikosida pada akar gebang dengan menggunakan spektrofotometri UV phase. Dapat dilihat pada tabel yaitu terdapat dua fraksi. Yang pertama yaitu fraksi A dan fraksi B, di mana fraksi A itu memiliki panjang gelombang 237 sampai 377 nm. Untuk yang fraksi B, panjang gelombangnya atau lambda maksimalnya yaitu 488 sampai 583 nm. Dari penjelasan yang setelah saya jelaskan yang telah dipaparkan dalam PPT sebelumnya ini, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, identifikasi komponen kimia ekstrak akar gebang atau kloripautan secara kromatografi lapis tipis pada ekstrak metanol diperoleh 2 senyawa dan pada ekstrak N-butanol diperoleh 1 senyawa. Yang kedua, ada identifikasi komponen kimia secara spektrofotometri UV phase pada ekstrak N-butanol didapatkan dua fraksi, yaitu fraksi A menunjukkan panjang gelombang 237 sampai 377 nm dan pada fraksi B menunjukkan panjang gelombang 488 sampai 583 nm atau lambda maksimalnya.
Untuk yang ketiga, itu pada penelitian ini juga didapatkan senyawa glikosida, saponin, yang ditandai dengan adanya busa yang stabil pada pengocokan dan senyawa yang diduga tanin yang ditandai dengan adanya endapan putih dan larut dalam air panas. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.